Halo teman-teman, kembali lagi dalam and we're gonna learn some information. Ya, kali ini kita bakal mempelajari kenapa salah satu VTuber tinggi Sanji ID yang bernama Riksa Direndra sering dipanggil dengan sebutan Jukut. Yang mana kalau bahasa Sundanya itu artinya itu rumput. Jukut itu bahasa Sunda, cuman kalau bahasa Indonesia itu artinya itu rumput. Jadi kita bakal mempelajari kenapa dia bisa sampai dipanggil Jukut meskipun sebenarnya kita udah tahu ya harusnya dari yang video kemarin, video yang saya ngereak video ini, nutshellnya ini, cuman mungkin dari sebagian kalian ada yang nggak ngerti kenapa dia dipanggil Jukut gara-gara ya kenapa gitu, gak dijelasin secara detail kenapa bisa gitu. Dan ngomong-ngomong, saya dapat informasi ini tuh gak dapat sendiri ya. Saya kemarin itu masuk ke sebuah grup Discord, yaitu grup Discordnya VTubers Indo. Saya masuk sana dan saya nanya-nanya gitu kenapa kayak gini tentang ini di Sanji ID, dan mereka menjawab dengan baik gitu. Jadi itu grupnya sebenarnya anak-anaknya asik-asik gitu, meskipun kadang-kadang ada yang gila-gila juga. Tapi ya buat kalian yang mungkin yang suka VTuber Indo maupun ya punya VTuber Indo dan juga luar negeri yang kalian ingin tonton tapi gak ngerti bahasanya, kalian bisa ikutin dia dan masuk Discordnya kalau mau ikut ngobrol-ngobrol sama mereka. Karena saya juga masuk intinya masih baru-baru ya. Sebenarnya ini saya promosi cuma buat ya gak usah lah ya di promosi. Kita langsung lanjut aja ke penjelasan kenapa Riksa Direndra dipanggil Jukut. Jadi sebelum saya ngejelasin kenapa dipanggil Jukut, kita harus tonton dulu video yang ini. Oh iya, udah jam 8 ya. Sorry. Nah, kita cari dulu. Sorry nih, jadi Kita cari dulu bagiannya yang ini nih. Nah, kita baca bareng-bareng. Apa yang akan Anda lakukan jika banyak orang Jepang menonton stream Anda dan komen kanji kusa, yaitu kanji rumput, yang artinya kalau bahasa Sunda itu Jukut. Nah, pertanyaannya, kenapa tiba-tiba ada orang yang ngasih marshmallow dengan pertanyaan ini? Karena gini, ini penjelasannya bakal lumayan panjang ya. Di Jepang nggak ada huruf konsonan lain selain huruf N. Ngerti gak? Konsonan itu kayak mak, map gitu, kayak sebuah huruf yang di depan tuh gak ada vokalnya gitu. Ngerti gak? Konsonan itu yang kayak gitu ya. Kalau kalian gak ngerti ya, masa kalian gak ngerti konsonan, kalian cari aja di internet ya. Karena saya di sini bukan mau ngajarin bahasa. Ya pokoknya gitu. Di Jepang itu cuma ada konsonan itu huruf N doang. Jadi kalau ada misalnya kata serapan dari bahasa lain yang mau disebutin dengan bahasa Jepang, mereka itu pakai sebuah ditambahin vokalnya gitu. Biasanya tuh vokalnya tuh huruf U sama O. Misalnya gelas ini nih. Gelas itu kan bahasa Inggrisnya kan gelas. Cuman kalau bahasa Inggris yang di Jepangin, yang diadaptasiin jadi gurasu. Jadi ada tambahan U-nya di bagian S-nya. Jadi ya gitu, bakal ada tambahan vokal di setiap konsonan-konsonan selain huruf N. Dan yang buat tau itu saya jadi ngajarin bahasa, ya udah gak apa ya, terlanjur. Dan ada pengecualian buat beberapa huruf, yaitu T sama D. Kalau T sama D itu tambahan vokalnya itu O. Jadi misalnya tomat jadi tomato gitu, carrot jadi karoto gitu. Pokoknya gitulah. Kecuali T sama D itu misalnya tambahannya vokal O. Selainnya sisanya U. Dan nama Riksa ini termasuk huruf K, yang mana kalau diomongin sama orang Jepang itu jadi gak akan Riksa. Orang-orang Jepang itu bakal agak susah kalau ngomong Riksa. Mereka bakal manggilnya Rikusa. Ini kan ada namanya Riksa kan ya. Kalau orang-orang Jepang itu gak bisa langsung manggil Riksa, tapi namanya Rikusa. Nah, udah ngerti kan, di sini udah mulai masuk kan kenapa ada nama kusa, ada kanji kusanya. Ini kanji kusa ya. Kita coba di sini Jepang Indonesia ya. Kusa. Ya, rumput. Kusa itu artinya rumput. Dan ini kanjinya sama tuh, bisa kalian lihat. Nih, kanjinya sama kusa. Nah, jadi si orangnya teh bertanya gitu, gimana kalau ada orang Jepang nonton streamnya Riksa dan manggil si Riksa itu dengan kanji kusa gitu, dengan kanji rumput. Dan dari situlah mulai ada ini orang yang nanyain kenapa, bukan orang yang nanyain kenapa, gimana gitu kalau ada orang Jepang yang manggil Riksa itu dengan sebutan rumput kayak gini nih. Dan si Riksa ini kan gak ngerti ya, dikasih marshmallow gini tuh dia gak ngerti, ini apaan nih, kusa nih. Nah kayaknya dia tuh setelah baca marshmallow ini, dia copy kanji ini dan juga diterjemahin seperti yang kita lihat di depannya.
Mana ini? Nah ini dia lagi terjemahin ya. Bisa. Sebentar, kita mundurin dulu dikit. Bentar. Aduh, maaf Pasti ya. tentunya. Yuk. Apa yang akan Anda lakukan jika banyak orang Jepang nonton stream Dia lagi bingung Ini mungkin ya. apa? Dia gak tahu ini kanji apa ya. Bentar. Dia tuh belum terlalu bisa kanji kayaknya. Saya juga ini baru tahu ya ini kanji kuisa, sebenarnya gak terlalu banyak hafal kanji saya. Dan dia lagi mempelajari nih, ini kanji apa? Mana Google Translate? Tuh dia lagi buat translate. Jadi dia copy kanji ini, Mana ini? copy di sini, dan keluar dia rumput. Rumput ketawa apaan? Rumput jukut eta jukut. Nah, dan si Rick saya itu ngasih tahu kalau rumput itu bahasa Sundanya itu jukut gitu. Jadi jukut eta mah jukut gitu. Embe makanan kambing. Ya. Kenapa jadi Ini ketawa dah? yang ngebuat kata awal Rick saya dipanggil Kenapa jadi jukut ketawa dah? dan orang-orang pada ketawa. Nah, ini setelah dari sini mungkin ada VTubers ini di Sanji ID yang nontonin live-nya si Riksa ini. Dan sekarang senpai-senpainya Riksa itu udah mutusin sekarang itu nama Jukut adalah Jukut is official Kusano. Jadi Rikusa sekarang bakal dipanggil Jukut gitu kali ini. Ya, itulah penjelasan kenapa Riksa dipanggil Jukut. Mungkin agak-agak kepanjangan ya saya jelasinnya, dan mungkin kalian nggak ngerti, cuman saya coba ngejelasin sebisa saya mungkin, semampu saya mungkin dengan secara detail mungkin. Mungkin beberapa orang ada yang berpendapat gara-gara si Miu itu ngasih foto Riksa yang pakai rambut hijau ya, tapi saya gak bisa mastiin kalau itu penyebab Riksa dipanggil Jukut, karena ya gak tahu aja gitu, saya gak bisa terima dengan alasan itu. Jadi saya masih mempelajari terus dan saya dapat kesimpulan yang ini. Jadi mungkin saya salah atau mungkin benar. Jadi itu gimana kalian sih, gimana sih Riksanya. Karena saya gak ngerti ya, saya gak ngikutin dari awal. Saya ngikutin dari udah lumayan jauh, dan yang saya dapetin itu kenapa dipanggil Riksa itu dari ini, kenapa dipanggil Jukut itu dari ini, dari yang semua saya udah sampaikan. So semoga kalian ngerti apa yang saya sampaikan kali ini ya. Mungkin buat next saya bakal ngejelasin kenapa Miu dipanggil leader. Pokoknya masih banyak lah konten VTuber yang lain yang saya bakal bakal saya buat setelah saya masuk grup ini. Saya dapat banyak inspirasi. So, sampai sini video kali ini teman-teman. Kalau kalian bagian kali ini, pastikan kita ketemu lagi episode selanjutnya. XOXO. Bye bye. Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by.